Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, para anak-anak dan juga para pemula yang ingin belajar Al-Quran, yang pertama biasanya dipelajari adalah huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam bahasa Arab, yaitu dari alif sampai ya. Namun di sini kalau kita ingin belajar itu diharapkan mengucapkan hurufnya dengan yang betul-betul benar ya. Karena nanti timbulnya ketika belajar pertamanya sudah ya, kurang benar atau salah ya, bahkan salah besar. Ini kedepannya dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran atau membaca Al-Quran nantinya bisa tidak benar juga ya, terutama mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab, karena bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Artinya posisi keluar dari huruf itu berbeda ya. Oleh karena itu bahasa Arab juga bisa dikatakan dengan lughatud dod ya. Jadi huruf dod itu tidak ada dimanapun orang mengucapkan dod ya, kecuali memang adalah huruf Arab. Jadi kadang-kadang diejakan dengan Indonesia jadi zo atau do. Nah, ini sebenarnya kurang benar ya. Akan tapi huruf dod itu memang diucapkan dengan bahasa Arab, harusnya dengan dod itu sendiri. Dan juga huruf-huruf yang lain ya. Jadi misalnya kita ejakan dengan huruf-huruf Indonesia atau dengan ejaan yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, itu kurang pas ya, tidak pas 100%. Mungkin mewakili ya, memang itu seperti itu, hampir ya, tapi tidak tepat atau memang kurang benar. Sehingga dalam kesempatan ini tidak panjang lebar akan saya bimbing ya, bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah atau huruf Arab yang benar, sehingga dalam nanti membaca Al-Quran atau membaca surat-suratan dalam Al-Quran ya, tidak terlihat janggal, tidak terlihat kaku atau waku atau tidak enak didengar ya, sebelum melangkah ke panjang pendeknya. Panjang pendeknya maksudnya ya, tajwid ya. Dalam bertajwid itu juga harus ya belajar, akan tapi penekanannya diharapkan dalam prakteknya langsung ya, sehingga ketika makhorijul hurufnya atau huruf Arabnya benar dengan diucapkan dan juga tajwidnya benar, diharapkan mudah-mudahan ya bisa enak didengar dan juga dinikmati oleh orang ya, ataupun orang yang sudah paham dengan pernah belajar tahsin ataupun tajwid dengan benar. Ini orangnya paham ya, wah ini sudah pernah belajar ya, artinya sudah betul. Akan tapi tidak terjadi kepada orang yang memang
belum pernah belajar dengan baik atau belum pernah tahsin ya, atau mungkin ya menganggap tahsin lah biasa, yang penting bisa baca Al-Quran, atau mungkin dulunya pernah belajar dari seorang guru, tapi gurunya itu sendiri juga ya memang masih tanda kutip ya, artinya belum terlalu benar, akhirnya mengakibatkan juga ya santrinya atau muridnya atau yang diajari tulabnya ya begitu ya, dan itu turun temurun atau terus menerus ya. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan, saya sendiri tidak mengklaim bahwasanya itu saya paling benar maksudnya, akan tapi ya saya juga belajar ya dari seorang guru ya, mudah-mudahan ini lebih mendekati ke yang benar, itu maksudnya. Jadi guru saya juga belajar dari gurunya, artinya ada silsilah ya, dari memang asbabun nuzulnya, ataupun jika kita belajar Al-Quran, beliaunya juga punya silsilahnya. Adapun huruf-huruf Arabnya ya diucapkan dari huruf Al-Quran itu, artinya seperti itu bunyinya. Ya sedikit-sedikit lah, kita juga belum pernah ya benar semua, artinya salah tetap ada ya. Ya sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah ya, terlepas salah sedikitnya itu adalah ya sebagai manusia, sedikit dan banyaknya adalah kita manusia berusaha mendekati, meminimalisir mungkin kesalahan, ataupun ya supaya mendekati kepada yang lebih benar. Baiklah, tidak panjang. Yang ini juga adalah merupakan request dari ya seseorang ya, supaya membuat tutorial ataupun membuat Iqra ya, suruh membaca Iqra ya. Memang di sini saya pakai rujukannya adalah Iqra. Yang penting kita awali dengan huruf hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah itu di metode manapun ada ya. Yang Baraja disebut dengan turutan, itu ketika waktu saya kecil belum ada Iqra, itu juga pakai huruf hijaiyah, ada juga. Di sini juga ada ya, kita pakai yang ini, dan ini yang lebih banyak tersebar. Tapi yang lebih urgen antum semuanya jadi belajar supaya mendekati yang benar begitu. Baik, saya awali dengan ta'awudz sebagai pembukaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ta'awudz ini merupakan Al-Qur'an itu sendiri, tapi ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun ya. Ketika kita belajar ya, kita berta'awudz. Dan juga ketika basmalah itu merupakan ayat, akan tapi bismillah di sini adalah kita ingin melakukan suatu kebaikan dengan atas nama Allah, diawali dengan basmalah, dan saya awali dengan tajwid yang benar karena itu adalah merupakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hi-nya mungkin ya karena belum otomatis, lahjah saya juga masih ya mungkin hi ya, itu sebenarnya belum benar. Yang benar hi ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada hi-nya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita perlu olahraga ini syafah
syafah kita, syafat atau dalam bahasa Indonesia mulut kita maju mundur ya, seperti orang tertawa meringis ya. Kemudian maju mundur, nah begitu dalam membaca Al-Quran. Dan juga at-tamakkun artinya kita mengucapkan huruf itu dengan totalitas, memposisikan huruf itu ke yang benar ya, yang benar. Contohnya kita langsung ke huruf hijaiyah seperti alif ya, alif, jangan alif. Nah ini memang kita di Indonesia ada yang mengucapkan alif ba ta, nah itu belum ke makhorijul huruf itu sendiri yang benar, artinya belum menetapkan huruf itu sesuai dengan porsi atau sesuai dengan keluarnya huruf itu dengan bahasa Arab yang asli. Jadi masih nyerempet sedikit, artinya ya dengan ucapan atau ejaan yang lainnya seperti ba. Nah itu ba itu juga harus diucapkan dengan ba, artinya ba begitu ya, tidak dengan ejaan lain. Kemudian ta ya, agak dises sedikit ya. Baik, kalau begitu supaya lebih ringkas kita percepat sedikit sampai huruf ya. Saya awali dulu, tadi hanya contoh. Nah sekarang saya awali supaya lebih mempercepat materi kita, yaitu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sad, dod, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, hamzah, ya. Baik, itu adalah huruf hijaiyah yang tidak berharokah, maksudnya tidak ada huruf hijaiyahnya langsung ya, tidak diharokatin. Kemudian kita membaca dengan harokah fathah. Baik, a, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, sa, do, to, vo, a, gho, fa, qo, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Baik. Ya, di sini teori pertama ataupun untuk sekarang ini saya ucapkan dengan yang betul-betul, artinya yang memang benarnya seperti itu. Belum kita
ya mengoreksi bacaan yang lain yang kadang-kadang huruf itu diucapkan dengan kurang benar. Ya, seperti baik kita kasih contoh seperti a itu bukan a, ya, bukan o. Nanti kalau o akhirnya dalam ucapan alhamdulillah, jadi alhamdulillah, itu o seperti o. Itu disebabkan karena mulut kita itu tidak narik ke belakang, akan tapi hanya seperti ngomong kita dalam bahasa Indonesia saja, seperti mau kemana. Nah, tidak ada posisi mundur ke belakang mulut kita, sehingga suaranya ya seperti o, ya. Kemudian huruf dal, ya, dal itu tidak sama seperti ta, ya. Kalau ta itu ada desisnya, sedangkan dal tidak ada. Ketika dal diucapkan dengan berdesis, kembalinya nanti bunyinya menjadi ta, ya. Baik, tidak panjang-panjang, mungkin nanti ke depan bisa kita sambung lagi. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.